SQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi di Lentera Ramadan SQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ya. Guru saya dan juga guru kita semua di SIT Asyifa Kolbu. Kita sudah kedatangan Ustadz Ma'mun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asril. Apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Lancar ya ibadah puasanya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berkat doa kita semua. Betul. Ya, lancar usaha ibadah puasanya. Betul. Mudah-mudahan juga ya untuk para sahabat semua di rumah. Mudah-mudahan puasanya lancar ya, ibadahnya juga lancar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik yang cukup menarik bersama Ustadz Ma'mun di sini, yaitu terkait hablum minallah dan hablum minanas. Gitu ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Tapi sebelum kita masuk ke situ Pak Ustadz, ada berita yang cukup menarik ya, ada kabar yang cukup menarik karena beberapa waktu ke belakang gitu Pak Ustadz ya, sempat menjalani ibadah umroh gitu ya Pak Ustadz ya, bersama beberapa karyawan serta guru yang mengabdi di SIT Asyifa Kolbu. Betul Pak Ustadz ya? Betul. Selama berapa hari kalau boleh tahu Pak Ustadz? Perjalanannya selama 9 hari pulang pergi. 9 hari pulang pergi ya. Alhamdulillah. Kalau boleh diceritain Pak Ustadz, ada nggak cerita yang menarik dari perjalanan ibadah umroh tersebut gitu ya? Karena biasanya kalau ada yang ibadah umroh biasanya suka ada cerita-cerita apa ya, yang menarik, cerita spiritual yang menarik yang terjadi selama perjalanan ibadah tersebut. Kalau dari Ustadz Ma'mun sendiri, ada nggak kisah menarik yang terjadi selama perjalanan ibadah umroh kemarin? Boleh ceritakan ke sahabat di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar sahabat Asyifa Kolbu, dimanapun Anda berada? Ya alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara podcast ya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tema tentang hablum minallah dan hablum minanas. Namun sebelumnya saya sedikit bercerita ya, beberapa waktu yang lalu ya, saya bersama rekan-rekan guru yang lain Pak Asril ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atas doa saya, doa kami semua ya, memang kami sudah ingin sekali Ustadz, ya sudah lama berkeinginan ya, ingin ziarah ke makam Rasulullah, ya ziarah ke makam para sahabat, kemudian tawaf di Baitullah. Alhamdulillah dengan izin Allah terkabul dengan wasilah ya Ibu Hajah Teti Sunarti ya, selaku pemilik atau pembina Yayasan Asyifa Kolbu. Ya. Kami dalam perjalanan itu sangatlah gimana ya, meresapi atau menikmati ya, tiada lain atau perjalanan yang sangat spiritual sekali ya, beda dengan kita di Indonesia atau di kampung sendiri Ustaz ya. Jadi beda suasananya. Kenapa sih Pak Ustaz bisa sampai ke umroh ya? Kalau ingin sedikit bercerita Ustaz, belasan tahun yang lalu ya, ketika anak saya Asti masih kecil, saya pernah bermimpi Ustaz. Mimpi ketika itu saya turun dari pesawat persis di King Abdul Aziz, dan waktu itu saya mimpi, ya Allah, saya itu belum mampu ya, mudah-mudahan Allah takdirkan. Seiringnya mimpi tersebut ya, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan kemarin Oktober kemarin ya, salah satu murid ngaji saya bernama Ramdon, dia bulan Oktober itu ibadah umrah. Nah ternyata dia mengatakan atau menceritakan bahwa melihat saya katanya sedang minum air jam-jam Ustaz. Subhanallah. Padahal saya di Telajun. Jauh ya? Jauh, iya. Dan saya katanya sedang mengimami di Masjidil Nabawi. Yang benar dong kata saya. Saya Bapak di Telajun Ustaz. Iya benar Ustaz. Ya. Nah, seiring itu ya, waktu berjalan ternyata Oktober, November, Desember ya, saya dipanggil sama bulan. Ayah, suruh bikin paspor ya, sama Bu Haji mau di umrohin. Masya Allah, ternyata ibadah umroh itu bukan hanya bagi yang mampu, ternyata Allah yang memampukan kita. Oleh karena itu sahabat ya,
jangan lupa berdoa terus untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Semoga ya, dan saya pun di sana Ustaz, selalu berdoa ya buat seluruh karyawan, bahkan bukan karyawan saja, seluruh wali murid, seluruh siswa-siswi di sini, mudah-mudahan kelak bisa dipanggil, bisa jarak ke Baitullah. Amin, mudah-mudahan. Itulah sedikit pengalaman saya. Kalau diceritakan panjang sekali. Panjang ya, karena 9 hari ya, Iya, pulang 9 lebih ya, hari, ya. perjalanan dari Jakarta ke Mekah, ke Jeddah, Jeddah, ya ke Madinah, ke Madinah, kemudian ke Mekah, ya terus balik lagi ke balik lagi Jakarta. ke Jakarta. Jadi 9 hari, betul ya. Jadi kalau kita boleh tanya nih Pak Ustadz nih, kan itu kan apa ya, umroh itu kan salah satu bentuk ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya. Tapi sebenarnya kenapa sih sebenarnya kita tuh diciptakan gitu ya? Karena Allah udah bisa segala macamnya ya, bisa segala-galanya, membuat apa saja tuh bisa, melakukan apa saja tuh bisa. Tapi kenapa tetap menciptakan manusia gitu? Jadi apa hakikatnya sebenarnya kita diciptakan gitu? Ya, dalam Al-Qur'an ya, surat An-Dzariyat ya, Allah berfirman, "Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya wallahu alam bil murad, tidaklah aku ciptakan semata-mata jin dan manusia illa liya'budun, terkecuali untuk ibadah. Jadi Pak Asril ya, sahabat yang lain, jadi hakikatnya penciptaan kita ya selaku manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan organ tubuh kita, anatomi kita ya, yang pas untuk ibadah. Jadi pas kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, ditakdirkan hanya untuk manusia ya, dan jin tentunya ya. Memang kalau jin itu di tempatnya masing-masing ya, di alamnya masing-masing ya. Jadi hakikatnya Allah ciptakan manusia itu hanya untuk ibadah, Pak Asil, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk yang lainnya, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat dasar dari Allah menciptakan manusia. Jadi ya, Allah itu menciptakan kita gitu ya, ya, manusia, kita manusia di bumi ini tuh bukan untuk ngapa-ngapain, tapi selain daripada untuk beribadah kepada Allah. Adapun tadi yang Ustaz sebutkan, makan, minum, itu semuanya dilakukan untuk menunjang agar supaya ya, kita betul, untuk menguatkan ya, menunjang untuk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun kegiatannya, apapun ibadahnya ya, jenis ibadah apapun, kalau diniatkan untuk karena Allah, itu menjadi ladang ibadah dan bernilai pahala, Pak Asril, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul Ustaz. Iya. Jadi itu ya teman-teman di rumah, kenapa kita diciptakan, itu tadi jawabannya. Nah, kemudian Pak Ustaz, kita kan hidup di dunia ini ya, nggak sendiri gitu ya, banyak orang lain gitu, ada makhluk-makhluk lain gitu. Kita harus menjaga hubungan tidak hanya dengan Sang Pencipta kita, tapi juga dengan apa yang dicipta oleh Sang Pencipta kita tersebut. Betul ya. Makanya ada istilah hablum minallah, ada istilah hablum minanas. Nah, itu boleh diceritain nggak, Ustaz, ke teman-teman di rumah, apa itu hablum minallah, apa itu hablum minanas? Oke, sahabat Asifa ya, yang dimaksud dengan hablum minallah adalah sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Artinya hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Munajat kita ya, ibadah kita ya, diibaratkan hubungan vertikal ya, atau hubungan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, contohnya seperti di dalam sholat. Kita mengakui bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya sesungguhnya ya, hidupku, ibadahku ya, matiku dan seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pengakuan diri kita ya, sebagai hamba ya, yakin betul, pasrah betul kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ya, ketika kita sholat seolah-olah kita sedang bermunajat atau berhubungan langsung dengan Allah, Pak Asril ya, yang disebut gitu ya, yang disebut hablum minallah itu ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat ya, itu salah satu contoh ibadahnya. Itu seperti itu, hablum minallah. Kemudian kalau hablum minanas, Pak Ustaz? Nah, hablum minanas ya, karena manusia kan disebut makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak mungkin bisa hidup sendiri ya. Jangankan kita, Nabi Adam bapak kita ya, hidup di surga sendirian
kan sendirian bete, ya. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta diberikan teman, ya, seorang teman hidup, ya. Sedangkan surga itu pasti sudah enak sekali. Betul. Ya, Apa-apa ada. apa-apa udah ada, ya serba lep, ya pokoknya mah udah hebat deh, ya dibandingkan dunia. Tapi kenapa apa Nabi kita, Nabi Adam, bapak kita, ya Abul Basar minta kepada Allah untuk diberikan teman. Ini menandakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, apalagi kita. Betul. Ya, kita sebagai guru butuh murid, Betul. murid butuh guru, ya teman-temannya atau murid juga butuh murid yang lain, ya masyarakat butuh dengan masyarakat yang lain. Nah, itulah disebut hablum minanas, ya, berhubungan antara manusia dengan manusia. Bahkan hablum minanas itu Pak Cil, bukan hanya dengan agama saja. Boleh kita berhubungan dengan non-muslim, sebatas tidak mengganggu tentang nilai akidah. Ya, jadi misalkan Pak Asril punya bisnis, punya rekan bisnis beragama yang lain non-muslim, itu halal-halal saja, boleh-boleh saja dalam agama. Ya, tidak ada larangan. Ya, selama berkaitan hanya berkaitan dengan muamalah, tidak dengan akidah. Oke. Yaitu seperti itu Pak Asril. Iya, jadi itu adalah hablum minallah dan hablum minanas. Jadi kalau hablum minallah itu hubungannya langsung kepada Allah, tapi kalau hablum minanas tuh dengan sesama makhluk ciptaannya. Iya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi pengalaman Ustaz tadi beribadah ke umroh ya. Iya, betul. Nah, itu masuknya kemana tuh Ustaz? Hablum minallah atau hablum minanas? Ya, kalau dikaitkan ibadah haji dan umroh ya, kalau saya telah sendiri ya secara pribadi, di sana manusia, lautan manusia semuanya bermunajat kepada Allah, berarti lebih condong kepada hablum minallahnya. Ya, Masya Allah, ya, kita melihat satu tempat, satu titik, ya, satu tempat yang memang seluruh manusia ya kumpul di satu tempat dengan busana yang sama Pak Asril. Ya, di situ tidak mengenal presiden, tidak mengenal raja, tidak mengenal rakyat, semuanya sama. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menandakan kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyaknya ya ketika ibadah haji dan umrah itu hablum minallahnya. Ya, karena memang tujuan daripada ibadah haji dan umrah adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Cil, ya. Jadi lebih untuk ya lebih mengedepankan yang mendekatkan Allah ya, Allah gitu ya. Meskipun betul. pada perjalanannya Ustadz Mamun ya jalannya bareng-bareng sama teman-teman, dan ketika jalan ke sana berjumpa dengan manusia-manusia lain itu harus tetap menjaga akhlaknya, menjaga adabnya. Betul. Itu kan berarti kan hablum minanas gitu ya. Bahkan di sana disebut tanah Haramain. Ya. Apa tuh artinya? Tanah Haramain itu haram untuk berkata-kata yang tidak baik, ya, haram untuk bermusuhan, ya. Apalagi kita sudah niat ihram, ya, itu banyak sekali haram apa larangannya Pak Asril, ya. Larangannya di antaranya salah satunya adalah kita menjaga lisan dan lidah kita ya dari perkataan-perkataan fasad atau perkataan merusak ya, atau yang dapat menyinggung atau lagi melukai hati orang lain, ya, maka akan merusak ibadah umrah tersebut. Oh, ya. baik. Nah, selanjutnya Pak Ustadz, kan ibadah tadi kan ada dua ya, ada yang bersifat hablum minanas, ada yang bersifat hablum minallah. Ya. Tapi gimana misalnya ada kondisi kayak gini, ada satu orang yang lebih kuat ke hablum minallahnya aja gitu, hablum minanasnya ditinggal. Jadi dia sehari-hari melakukan ibadah terus ke Allah gitu. Itu kan baik kan sebenarnya. Tapi dia nggak bersosialisasi gitu ya, dia nggak tegur sapa sama tetangganya misalnya, atau misalnya kebalikannya Pak Ustadz. Misalnya dia baik gitu ya di masyarakat, sering memberikan bantuan gitu, memberikan zakat gitu, memberikan pertolongan, suka bergotong royong gitu, tapi hubungan dengan Allah gitu, dia jarang sholat, dia punya harta tapi nggak pernah menyempatkan diri untuk beribadah umroh, itu gimana tuh? Jadi lebih condong ke salah satu, yang satunya lain ditinggalkan, itu gimana tuh? Di dalam berhubungan ya, itu antara hablum minallah dan hablum minanas harus balan. Halus balan itu harus seimbang ya. Kita tidak boleh ya selalu beribadah tanpa mempedulikan keluarga, masyarakat, orang lain, yaitu pun tidak baik. Tidak baik menurut pandangan agama. Rasul pun mengajarkan ya setelah kita melaksanakan ibadah maka bertebaranlah ya di muka bumi dalam surat
Al-Jum'ah kalau nggak salah ya. Setelah kita melaksanakan ibadah, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita setelah melaksanakan ibadah, rutinitas seperti kita sholat, ya, zikir, baca Quran dan sebagainya, kita juga harus bermasyarakat, ya, mengenal, ya, dan saling bertegur sapa dengan yang lainnya. Yaitu karena itu juga bernilai ibadah. Jadi ya tidak pas kalau kita hanya salah satu di antara dua tersebut yang kita pilih. Ya kita hanya kepada Allah saja, sementara sama tetangga nggak kenal. Ya, iya. Nabi pun mengatakan bahwa yang namanya tetangga itu 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke belakang, berarti kita harus mengenalnya kalau begitu. Bagaimana mungkin kita mengenalnya kalau kita hanya zikir saja, hanya sholat saja, tidak bergaul. Ya. Jadi antara hablum minallah dengan hablum minannas harus seimbang, sejalan. Sebagaimana dalam tubuh kita ada jasad, ada ruh. Ya. Jasad, ya, konsumsinya adalah makanan, ruh adalah konsumsinya adalah ibadah. Ya, antara jasad dan ruh itu harus seimbang. Ya, jadi supaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada pertanyaan, tidak ada hisaban. Ya, umurmu, ya jasadmu atau kehidupanmu dipakai untuk apa? Ya, kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan kita juga sudah melaksanakan interaksi kita sebagai makhluk sosial sesama manusia, sebagai hakul adam. Yaitulah yang disebut harus balan. Ya, jadi di antara tersebut tidak boleh ada salah satu. Salah dikatakan kalau misalkan kita milih salah satu itu tidak dibenarkan dalam agama. Itu kira-kira jawaban hasil. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, pilih mana hablum minallah atau hablum minannas? Ternyata itu bukan pilihan karena ternyata dua-duanya itu harus dijalani dengan seimbang gitu ya. Sekata, seirama gitu. Nggak boleh lebih di salah satunya gitu Pak Ustaz. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini Pak Ustaz, ada yang ingin disampaikan buat para sahabat di rumah terkait topik kita hari ini? Untuk sahabat Asyifa di rumah ya dimanapun berada ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan sempurna ya, sesempurna mungkin Allah menciptakan manusia ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Atin kalau nggak salah ya, bahwa manusia adalah penciptaan Allah yang sangat sempurna. Maka oleh karena itu ya jangan disia-siakan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ayo sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mendekatkan diri vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya artinya berhablum minallah, berhubungan langsung dengan Allah. Tapi jangan lupa ya, kita juga sebagai manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri ya kita harus saling bergaul, harus saling berinteraksi selama pergaulan dan interaksi itu yang memang tidak bersinggungan atau tidak berlarangan dengan hukum syara. Ya itu pesan saya ya sebagai kata penutup. Semoga amal ibadah kita khususnya puasa kita tetap semangat. Semoga kita bisa menuntaskan puasa ini sampai akhir Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, itu tadi penutup dari Ustadz Mamun untuk acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Saya Arsyil Adi dan saya Ustadz Mamun. Terima kasih sudah menonton acara kita hari ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.